Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Minggu kita pada hari ini adalah minggu ketujuh setelah Trinitatis, yang artinya Hasitolus Adaoni Debata, dengan topik kesatuan dan damai dalam Tuhan. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak dan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246 ayatnya yang kedua. Mati di kayu salib
Marilah kita mendengar hukum Taurat yang ke-10 dan maksudnya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku bersedih dan menangis tak henti, apapun usahaku dan menghapus dosaku, hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami dalam kesesakan dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk menebus dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami agar selalu bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan sepenuh hati melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Allah atas pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat yang pertama. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bahkan. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis pada kitab Kejadian 32 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Di bawah judul Yakub takut bertemu dengan Esau. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga. Tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya, baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau. Apabila kamu berjumpa dengan dia, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya,
dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Gereja telah mengirimkan warta jemaat melalui media sosial, WhatsApp grup masing-masing wilayah, dan dapat kita baca di tempatnya masing-masing. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis pada kitab 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati
atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita mengumpulkan persembahan kantong 1, kedua, dan ketiga. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Shalom, salam sukacita dan salam sehat untuk kita sekalian, Ibu Bapak Jemaat GKPA Depok yang ada di rumah maupun di berbagai tempat yang dapat menangkap sinyal live streaming khotbah minggu ini. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memenuhi, mencerahi dan memberkati hati dan pikiran Ibu Bapak sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita pada saat bersekutu dan mendengar sabdanya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita terambil dari kitab Efesus 3 ayat 11 sampai 22. Efesus 3 ayat 11 sampai 22, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia.
bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kerajaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan damai masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, yang di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi satu tempat kediaman Allah di dalam roh, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Apa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks firman Tuhan ini adalah merupakan penjelasan Rasul Paulus tentang kesatuan dan damai sejahtera yang diperoleh di dalam Kristus, di mana hal tersebut diperoleh oleh hasil karya agung pengorbanan Kristus di Golgota. Searah dengan itu, topik atau tema kita minggu ini adalah kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Ada 3 bagian yang menjadi perenungan kita akan firman Tuhan ini. Yang pertama, di sini Rasul Paulus mengajak kita untuk mengingat keadaan atau kondisi kita sebagai orang sebelum mengenal atau ada di dalam Kristus,
sebagai bagian yang telah beroleh atau ambil bagian di dalam keselamatan Kristus. Dikatakan bukan orang Yahudi menurut daging atau tanpa sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia, ayat 11. Kemudian tanpa Kristus atau tidak termasuk kewargaan negara Israel secara fisik atau secara daging. Kemudian lebih jauh dijelaskan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan oleh Allah, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia, ayat 12. Kemudian bagian yang kedua adalah keadaan kita sekarang setelah mengenal dan ada di dalam Kristus, ayat 13 sampai 16. Dijelaskan di sini yang dahulu jauh sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, ayat 13. Kemudian beroleh damai sejahtera dan ada di dalam Allah oleh darah Kristus. Hilang perseteruan akibat dosa, ayat 14. Oleh Kristus dibatalkan tuntutan perintah dan ketentuan hukum Taurat. Bahkan lebih jauh dikatakan tercipta manusia baru, sehingga benar-benar beroleh damai sejahtera dalam kesatuan bersama dengan Allah, ayat 15 sampai 16. Jadi ada perubahan yang sangat drastis, yang jauh menjadi dekat, yang berseteru dengan Allah, memperoleh damai sejahtera dan melekat dekat dengan Allah, bahkan menyatu dengan Allah. Itulah perubahan yang terjadi. Kondisi sekarang, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian bagian yang ketiga ditegaskan di sini, Kristus datang memberitakan damai sejahtera kepada mereka yang jauh dan yang dekat. Ayat 17 sampai 22. Di bagian-bagian ini menegaskan ada keterbukaan bagi orang secara lebih luas dan luas, supaya beroleh penyatuan antara yang jauh dan yang dekat dengan Allah. Mereka pun ambil bagian dalam damai sejahtera Kristus, ayat 17. Kemudian supaya ada penyatuan oleh Roh, beroleh jalan masuk kepada Allah, disatukan oleh Roh, beroleh jalan masuk kepada Allah, ayat 18. Kemudian dikatakan bukan lagi orang asing atau sebagai pendatang, melainkan menjadi kawan sewarga atau orang kudus dan anggota keluarga Allah, ayat 19. Kemudian dijelaskan dibangun di atas dasar para rasul dan nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Ada bangunan yang beruntun yang diletakkan di atas dasar
pemberitaan para rasul dan para nabi. Dan batu penjuru atas bangunan ini adalah Yesus Kristus yang telah berkorban di kayu salib. Kemudian dijelaskan lagi, bertumbuh dan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, ayat 21. Artinya semua umat Tuhan turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh, ayat 22. Terasa bangunan pertumbuhan untuk menjadi rapi tersusun, menjadi kesatuan bait Allah, dan semuanya diikat di dalam roh menjadi tempat kediaman Allah. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 3 poin yang telah diungkapkan ini sangat terasa adanya perubahan akibat status yang berbeda sebelum mengenal dan sebelum ada di dalam Kristus, sesudah ada di dalam Kristus, dan pemberitaan yang terbuka untuk semua orang percaya dan yang belum percaya sebelumnya, yang jauh dan yang dekat juga dipersatukan di dalamnya. Apa yang menjadi aplikasi bagi kita dari bagian-bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, adakah kita pernah mengingat siapa kita sebelum mengenal dan sebelum ada di dalam Kristus, dan sesudah mengenal dan tinggal di dalam Kristus? Adakah perbedaan atau masih sama saja? Baik sebelum dan setelah mengenal Kristus, hidupnya biasa-biasa tanpa perubahan. Yang benar adalah harus berubah, bahkan menjadi manusia baru. Sebenarnya betapa kita bersyukur banyaknya perubahan yang kita peroleh sebagai bagian dari anugerah oleh karya pengorbanan Kristus. Marilah kita pelihara dengan baik damai sejahtera dan penyatuan yang dianugerahkan oleh karya agung Kristus Yesus. Jangan sia-siakan. Akhirnya juga tidak kalah penting, marilah kita bertumbuh dengan baik, dengan rapi tersusun dalam kesatuan oleh ikatan roh dan damai sejahtera sebagai bagian tubuh Kristus yang hidup dan bait Allah di tengah-tengah dunia yang penuh gejolak dan penuh perseteruan dan mungkin persaingan yang tidak sehat. Di dalam Kristus kita terbuka untuk berdamai dengan orang yang bermusuhan dengan kita, berdamai dan terbuka dengan orang yang merindukan damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Kita sambut dengan nyanyian. Kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar di dalam satu tema kesatuan dan damai dalam Tuhan, yang boleh mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus yang mempersatukan dan yang mendamaikan kami, dan juga yang mengingatkan kami akan perlunya tetap terbuka dan terbeban memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang yang masih jauh dari Kristus, supaya menjadi dekat dan juga beroleh damai sejahtera dan dipersatukan dengan Allah. Pada kesempatan ini kami mohon Tuhan memberkati firman yang telah kami dengar, menolong kami untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami semakin teguh dan semakin tegar menghadapi berbagai tantangan dunia ini, bahwa Kristus adalah pokok keselamatan bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Pada kesempatan berbahagia ini kami juga ingin berdoa untuk Bapak Ibu yang mengalami pergumulan, kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Untuk Amang atau Bapak P. Siregar, Nyonya S. Gultom Boru Regar, Jesse Nenggolan, Hendra Siregar yang mengalami pemulihan dari sakit penyakit. Tuhan sempurnakan proses pemulihan mereka. Tuhan tolong mereka agar kembali mendapatkan kesehatan yang lebih baik dan lebih sempurna oleh campur tangan dan pertolongan Tuhan lewat makanan dan minuman, lewat obat yang digunakan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan, apapun yang sedang dihadapi, apakah pergumulan akibat sakit penyakit, sakit bawaan maupun sakit COVID-19 yang menyerang dan yang mengganggu, Tuhan memberikan pertolongan dan penguatan. Kami juga berdoa untuk mereka yang terkonfirmasi COVID-19, yang dalam pengobatan dan dalam pemulihan, yaitu Saudara Rinaldi Tobing, Saudara Kiki Sitompul, Nyonya M. Lase Boruhuta Barat, Saudari Yes Borulase. Tuhan tolong mereka dalam proses pengobatan yang dilangsungkan, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat isolasi mandiri di rumah. Biarlah semua proses pengobatan sungguh-sungguh Tuhan berkati, Tuhan tolong, sehingga mereka cepat beroleh pemulihan atas campur tangan dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran, mulai tanggal 12 sampai 18 Juli 2021. Berikan sukacita, damai sejahtera bagi mereka yang mengenang dan merayakan sukacita dalam ulang tahunnya. Kami juga berdoa secara khusus untuk pucuk pimpinan GKPA yang terkonfirmasi COVID-19.
untuk Amang Eporus yang dirawat di Pekanbaru, untuk Amang Sekjen yang dirawat di Sidimpuan, dan juga kami berdoa untuk jemaatmu dimanapun Tuhan yang mengalami gangguan atau serangan COVID-19, untuk anak-anak panti asuhan Deborah dan jemaat di berbagai tempat. Tuhan menolong mereka, angkat segala kekhawatiran dan rasa takut dari mereka. Tuhan berkati obat-obat yang digunakan, yang dirawat secara mandiri maupun dirawat oleh medis. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami doakan bangsa ini ke dalam pimpinan Tuhan, biar lewat pemerintah kami ada kerjasama yang baik dengan masyarakat secara lebih baik, supaya berdisiplin menggunakan protokoler pemerintah, sehingga kami bersama-sama melawan COVID-19 dan semakin menaikkan kondisi perekonomian dan kembalinya pemulihan sosial. Tuhan angkat sakit penyakit pandemi COVID-19 ini dari bangsa kami, dari dunia ini, sehingga pada waktunya nanti kami boleh kembali hidup normal dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita melanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 249 ayat 1. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Wadah
yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat, dan kiranya Tuhan tetap menjaga, memelihara, dan melindungi kita dimanapun kita berkegiatan. Apabila terpaksa harus keluar rumah, tetap menggunakan 3M, jaga protokoler kesehatan, jaga imun, dan tetap jaga iman. Tuhan Yesus memberkati. Oras. Pulihkan. 'Cause kembali negeri kami.
pulihkan bangsa kami.